Alright, Oke, thank you oke, Profesor oke. KB yang terhormat. Kali ini kita back to the game. Big Ezra Alpha masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan di game kali ini. Dan juga tentunya Cloud memang betul ini bisa memberikan area of effect damage, bisa damage per second. Tapi lihat Rainbow seperti yang udah aku duga bakal berada di arah mid lane. Dan seorang seorang Matt akan menggunakan Parsha. Tapi ternyata salah satu invasi kali jungle belum dilakukan oleh para pemain dari tim Arkeoshi karena tahu lihat ada informasi yang diberikan. Tyro defense telah dikeluarkan, tapi bahkan Rainbow dengan flickernya menuju ke arah belakang. Ini salah satu hal yang gak baik. Kenapa? Udah ada informasi diberikan, tidak ada flicker. Dan orange buff dari tim Beacon Alpha masih terbuka dengan sangat bebas. Apakah akan ada invasi? Ternyata tidak. Arkeoshi menurunkan tempo permainannya, tidak mau terlalu terburu-buru karena di sini Albert bukan menjadi serigala berbulu domba, tapi menjadi ninja Hattori, Pak Bulu. Mendaki gunung, lewati lembah, waduh, sungai mengalir indah ke samudra. Bukan seperti itu kah lagunya. Cuman kalau gue melihat bagaimana pick-pickan yang udah diambil oleh Begitu apa di saat mereka menemui kesulitan dan melihat bagaimana pick yang udah diamankan oleh RRQ Yoshi, comfort hero adalah solusinya. Itu menurut gue nih Oji ataupun Profesor KB. Comfort hero ataupun rumah, feel like home. Karena rumah ataupun kenyamanan itu adalah kunci dari segalanya. Dan sekarang kita lihat aja udah ada Tyra defense tadi langsung lompat ke bagian depan, tapi langsung balik lagi bahkan dengan bouncing ball yang dia milikin. Cuman dengan shadow killnya first blood pun langsung diamankan. Dua orang sekaligus dari Beacon Alpha harus kehilangan nyawa di menit yang belum masuk kedua ini, Profesor dan juga Oji. Ya, seperti yang aku bilang bahwa template-nya, textbook-nya Hayabusa akan sangat amat memberikan pressure apalagi di early game untuk seorang Cloud. Saya balik lagi, kalau misalkan mereka berhasil untuk membawa ini ke late game, mereka punya Cloud, mereka punya Varsha, artinya late game insurance mereka lebih pasti dari Beacon Alpha. Tapi ternyata Sin yang akan menjadi korban kali ini, ganking yang dilakukan ke arah bawah akan membuahkan hasil untuk kill, tapi tidak dengan objektifnya. Karena dari sisi turret ini masih jauh banget untuk teman-teman dari Beacon Alpha. Sementara mereka harus kehilangan Turtle di menit yang kedua, Ranger Mas. Alright, dan bahkan dari bottom lane seorang Brand kali ini belum mendapatkan purple buff-nya. Lihat, purple buff-nya terreset begitu saja. Finn seorang diri. Lihat, Brand langsung kabur dengan mirror image-nya. KYY pun harus mau nggak mau harus ganggu pergerakan dari seorang Spin. Tapi ternyata di sana Coach Shadow udah mulai masuk. Belum ada shadow kill. Ditahan begitu saja. Satu buah shadow kill ke arah depan, ke arah belakang. Kembali lagi dan Vader Strike berhasil menjemput Dalian Lilia Wasalita girl. Kali ini berhasil kabur dari satu buah Vader Strike, berhasil kabur, tidak berhasil ditumbangkan begitu saja. Tapi Pak Pulu di sini concernnya adalah Bigetron. Kita tahu adalah tim yang sangat-sangat kuat untuk membawa game ini ke arah late game. Dan karena mereka pede akan hal itu, mereka mampu menggunakan seorang Cloud dan tinggal mereka mengeksekusi. Karena kalau menurut aku bilang, kalau misalnya Brands nanti bisa sampai ke late game, kalau Brands mampu bisa masuk ke arah backline dengan posisi terbuka dan bebas, ini sangat-sangat tidak bisa ditahan oleh RRQ dan bahkan langsung ada Tyro dikeluarkan begitu saja bersama dengan satu buah triple sweep, blazing duet ke arah belakang dan bahkan memberikan hasil. Para Rainbow dapat satu poin dan lagi-lagi Bansin harus tumbang. Meanwhile di tengah sana Albert masih mendapatkan satu poin, setidaknya ada oleh-oleh untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. Papulu dan Papulu silakan. Satu untuk dua player lewat Pike barusan ini akan menjadi hal yang sangat cukup worth it untuk bisa diamankan oleh Beacon Alpha. Lihat aja di atas sana dengan Black Dragon Form dia mencoba untuk menyelamatkan diri tapi masih ingin lebih, mencolek sedikit ke arah Xbox-nya, maju lagi. Udah ada hardcut dari Angela yang langsung masuk ke arah tubuh dari Uzong-nya. Dia pun tidak bisa bertahan, bahkan untuk Angela-nya tertinggal. Masih ada Clay yang bisa memberikan backupan. Tidak jadi, kehilangan player jauh lebih banyak sekali. Hanya saja di bagian tengah KYY hampir bisa dihabiskan oleh Alpha dengan menggunakan Hayabusanya. Sedikit lagi HP tersisa dan juga KYY pun menjadi korban untuk kali ini, Oji. Miscalculation yang dilakukan oleh seorang R7 kali ini menumbangkan dia di arah top lane. Tapi ternyata Albert menukarnya lagi dan lagi. Albert ini memang sayang sama abang-abang aliennya. Kenapa? Karena Albert selalu memberikan hadiah-hadiah ketika RRQ Hoshi ditumbangkan. Oke, gue kasih lo buah tangan, 1 point kill, 1 buah turtle. Itu hadiah yang cukup baik dan cukup indah untuk abang-abangnya. Tapi di depan bottom lane sana, lihat, Sin gak bisa keluar rumput. Dan bahkan PYN kali ini bersama dengan Clay udah berada di arah bottom lane. Apakah Sin bakal maju ke depan? Rainbow juga sudah berada di arah rumput. Siapa yang melakukan ganking untuk pertama kalinya? Rainbow memberikan informasi di sana ada 3 orang. Matt, ganteng, mundur yuk ganteng gitu Pak Pulung.
Kalau ganteng mundur ya. Berarti kita-kita yang tua-tua ini ya udah maju aja gitu. Tapi walaupun tubuhku tua tapi tidak dengan cintaku yang bisa bertahan sepanjang masa ya. Oji dan juga KB kalian dengarkan itu. Oke, walaupun tubuhku rentah tapi akan kubela perjuangan cintaku sampai ke titik nafas terakhir. KB Pulu dengar itu. Iya, walaupun bisa dibilang tertinggal dalam waktu yang lama, tapi kita akan bertemu di waktu yang terbaik nantinya. Itemization ya, kita bisa lihat ada Immortal yang cukup unik dari Rivo, tapi kali ini Triple Swift dan Teamfight kali ini bakal menjadi kerugian kalau seandainya RRQ Hoshi akan kalah di Teamfight kali ini, Ranger Mas. Oke, tapi ternyata di sana seorang Albert muncul ke arah belakang. Bang Sin datang mencoba untuk mendapatkan satu buah poin tambahan dan berhasil 1-1 lagi. Pertukaran Brans menuju ke arah belakang. Damage-nya belum bisa diterima. Rainbow gak bisa ngapa-ngapain. Gak punya triple sweat dan bahkan satu buah pintu red yang berharga seberharga kamu di mata aku sudah dihilangkan begitu saja. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha tak mampu menahan semua damage yang diberikan. Dan jangan lupa buat kalian semua, lihat di top lane sana ada Bang Sin memberikan damage begitu saja. PDST mencoba digocek, tapi ternyata berhasil didikoin dan kill sprint dapatkan. MTT ganteng dong, jago banget. Dan bahkan lihat Bang Sin yang sudah timbang sekarang berada di snake video shutdown didapatkan. Dan lupa tuh momen kalian seperti momen yang tadi. 3 versus 1. 1 versus 3 clutch situation terakhir kalau kata Profesor KB. Silakan. Iya, ini menjadi kerugian banget, apalagi kalau seandainya mereka emang benar-benar harus kehilangan banyak banget momentum. RRQ Hoshi nggak boleh kalah dari segi kuantiti karena mereka membawa Angela di sini, Pak Pulung. Dan kalau misalkan kita melihat dari menit yang ke-6 balik lagi di 2 turtle pertama, RRQ Hoshi unggul karena mereka mengamankan turtle-nya. Tapi sekarang Bigetron Alpha lah yang sedang memegang kendali. Ingat, hati-hati Brans, kalau dia dikasih farm terus-terusan di late game nanti, Albert yang malah nggak main sama sekali walaupun ada shadow kill. Brans bisa mengkontes dengan Wind of Nature, natural contest dari Hayabusa sendiri kita tahu sendiri akan sangat amat mengganggu dan menghentikan timing, karena kita tahu sendiri shadow kill ini adalah pedang bermata dua. Kalau seandainya connect, apalagi untuk satu hero, tentu bakal sangat amat menyakitkan. Tapi kalau ternyata tidak connect sama sekali, apalagi ada Wind of Nature, hanya akan menjadi perjuangan sia-sia. Oke, perjuangan sia-sia kali ini kita lihat sia-sia. apakah berhasil dilanjutkan oleh seorang Albert dengan shadow kill-nya. Tapi seperti udah ada satu buah anti kuiras kali ini yang bakal lebih tebal lagi untuk seorang KYY yang tidak mungkin bisa di solo kill kembali oleh seorang Albert. Bahkan Calamity Reaper untuk seorang Bang Sin, itemnya Profesor KB. Iya, kali ini kalau misalkan kita melihat juga dari satu buah Calamity Reaper tentunya udah sangat amat mengkontes, apalagi dari true damage yang dimiliki dan mana region yang sangat amat tinggi, membuat nantinya Sin akan sangat kuat di teamfight jangka panjang. Dia juga bawa Purify, jadi baik KYY, Rainbow ini bisa dibilang tidak akan berfungsi sama sekali dari sisi powernya, apalagi di sana ada 3 Purify yang sedang ready. Sementara itu hati-hati menurut aku melawan R7, karena entah kenapa walaupun R7 dengan KDA-nya 0-2-0, tapi Petrify ini sangat amat mengganggu untuk Brans. Dia bisa saja terkena Curious Dive, dan bahkan ini entah kenapa Finn juga harus lebih berhati-hati karena dia tahu kalau seandainya dia satu kali Blazing Duet, dia mungkin akan hilang terkena Brans. Oke, lihat sini berhasil kabur, Blazing Duet dikeluarkan tapi berhasil tumbakin 2 orang. Finn langsung menuju ke arah belakang. SM menjadi pilihan. Shadow Kill dikeluarkan, Brans kan tak bertanda, bakal tumbas dengan Profesor KB. Harus berhati-hati, BDSX telah dikeluarkan, tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka harus putus. Mereka kehilangan saking mereka kehilangan Brans King. Brans King kali ini tidak bisa bertahan pas Pam Brans ternyata gagal untuk mengawal pergerakan dari sang presiden Brans 40. Ya, sebelumnya nih udah ada player gold PLP mandiri dengan Brans, Floreal goldnya jauh lebih tinggi. Hanya saja tadi ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Clay, itu bagus banget. Dia nahan Black Shoes-nya untuk bisa mempertahankan pergerakan dari Cloud agar tetap berada dengan dirinya. Di saat itu ada timing yang sangat pas juga R7 yang udah dimasukin oleh Hardguard, yang dimasukin langsung oleh Angela-nya, itu bisa menabrak langsung, memberikan damage terhadap Brans. Brans pun menghilang lewat fight barusan. Seperti itu Profesor KB, dari apa yang gue lihat barusan, bener apa enggak tuh kira-kira? Ya, yang sudah aku prediksikan juga bahwa sebenarnya walaupun R7 dari tadi ya KDA-nya tidak terlalu baik dalam konotasi 0-2-0, tapi dengan Petrify yang ia bawa ini cukup mengerikan karena Brans di backline tentu akan sangat amat bisa dibilang berbahaya sekali, apalagi dengan
Kita tahu sendiri itu ada slow effect dari Clay dan tidak adanya battle mirror image membuat damage dealt dari Clay bahkan tertinggi untuk di game kali ini di 10 menit game kita. Walaupun dia level 10 yang bisa dibilang belum menyentuh ke level belasan 11-12, tapi entah kenapa slow effect yang diberikan ke arah KYE aja udah sampai dengan 49.000 dan bahkan mendinai banyak sekali kemungkinan bagi teman-teman Big Drone Alpha, karena apalagi udah ada glowing one, bakaran damage dari Clay tentu akan sangat mengganggu Purify and that's team fight kali ini Ranger Mas. Oke, langsung coba dipasang begitu saja. Sanity telah keluar oleh seorang Ripo, tapi lihat R7 ke arah belakang. Burung dari seorang Matt menjadi pilihan. Brans masih mengeker. Brans masih menyimpan sebuah blazing duet yang akan dia keluarkan begitu saja. Informasi telah diberikan oleh seorang Albert di depan sana. Ada seorang Brans. Tapi para pemain dari tim Anarchy mereka nggak punya source skill. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga nggak mau Lord. Yang pasti mereka akan memaksakan ke arah Ripo. Brans mencoba take over. Paling Star telah dikeluarkan. Immortal ini tidak pakai satu buah blazing duet. Brans telah dikeluarkan begitu saja. Albert siap stand di arah belakang, mencoba mencuri tapi triple swipe yang fight from Wow. shutdown pergerakan dari seorang Albert. Triple swipe yang ditahan, trigger disiplin yang dilakukan. Rainbow berhasil memberhentikan pergerakan memberhentikan pergerakan Albert, mencuri seorang Brand kali ini. What a play from Rainbow, bukan sembarang murid Profesor KB. Kali ini kita lihat Lord sudah dicicil, Lord coba dibuka, karena dikeluarkan, Finn menjadi pilihan, Purify telah dibuka, gak bakal kayak udah tidak bisa apa-apa, tapi lihat Mega Kill mendapatkan Retribution dan pakat Lordnya kali ini reset kembali. Reset kembali, nggak mau terlalu terburu-buru, tidak ada Retribution ternyata. Mereka berdua semuanya lebih memilih untuk mundur. Kalau bahasa Inggrisnya retreat Pak Puluk. Ya, ini adalah item-item yang udah langsung diamankan oleh masing-masing player loh di dalam kedua tim ini, Profesor. Seperti apa ini itemnya? Ya, Malefic Roar di itemization kedua dari Rainbow. Dia mau mainin penetration secara full. Sementara itu Wind of Nature sudah selesai diamankan oleh Brand. Satu item yang menurutku sangat amat baik. Dan dia mau go ke arah si Halberd karena dia tahu dia adalah salah satu damage dealer dari Brands-nya yang bisa merontokkan Frostmourne Shield serta absorb damage dari Heartguard. Dan mungkin tim fight-nya akan berlangsung kalau seandainya mereka mau maksa kali Ranger Mas. Oke, Kali itu telah dikeluarkan. Lihat Matt-nya menjadi pilihan dari seorang naga. Burung di sana memiliki ke arah belakang. Kayak menjadi pilihan. Ditumbangin satu, tapi ternyata R7 menjadi korban kedua di pertandingan kali ini. KYE langsung ada poin taruh ke arah belakang. Flame shot dikeluarkan gak kena siapapun. Clay membuat barikade. Lihat Bigetron Alpha seperti terkena lumpur lapindo. Mereka tak ada yang bisa berjalan. Mereka menuju ke arah belakang. Burungnya tersurat di arah top lane. Dan bahkan ini 2 poin penting untuk tim Bigetron Alpha yang harus hilang. Rainbow bakal coba ke arah belakang. Bang Sin mencoba memberikan damage tapi ternyata Bang Sin gak kuat. Seperti yang Profesor KB telah bilang, ini OTW ke si Halberd. Bang Sin gak bakal bisa nahan semua damage yang diberikan oleh seorang Bang Brans. 40. Yap. Ini dia. Ripo-nya pun udah akan mencari informasi untuk bisa melihat ke area lore. Akankah lore ini bisa diamankan? Namun sementara itu udah ada Lassie Sanity langsung di pop up. Meledak sudah. Belum mau terlalu maju. Ada Brand juga di bagian belakang. Terra Ripan pun dikeluarkan. Pinnya hanya bisa melihat dari kejauhan. Peperangan akan pecah sesaat lagi karena Black Dragon Bomb-nya siap untuk langsung mendarat. Memberikan Furious Death ataupun Dragon Tail-nya. Sedikit lagi. Tapi menghilang sudah. Lord-nya pun langsung berhasil diamankan. Dan shutdown pun Brand-nya nggak bisa lagi mengamankan dirinya. Sementara Ripo berhasil menghilang. Tapi R7 wipe out Doji. Wow. Ini bencana dan lihat Kati dilakukan oleh seorang Albert karena mereka lihat di arah bottom lane para minion yang mendorong Bigetron Alpha terkena wipe out untuk kali ini. Dan apakah sang raja tetap menjadikan Bigetron sebagai kelinci? Percobaan TTC Anarchy Ozzy take the game to 2 poin penuh tanpa balas Pabulong. Wow. Terjadi peperangan yang cukup terpisah membuat Bigetron Alpha pun kehilangan angka lagi, kehilangan game yang kedua, Profesor. Wow, barikade yang menurut aku sempat ingin mention ini bahwa R7 ternyata terlalu cepat untuk menggunakan Black Dragon Form-nya untuk 2 kali team fight yang sebelumnya. Tapi ternyata ketika sudah selesai dengan Black Dragon Form-nya dan dia muncul paling terakhir, dia malah membuka barikade yang